Halo, Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bunda harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Bertemu lagi bersama Bunda di pembelajaran tematik hari Senin 11 Januari 2021. Hari ini teman-teman akan kembali belajar buku tematik, tema 6, subtema 1, dan sudah masuk di pembelajaran kelima. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita sama-sama membaca basmalah dulu ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengidentifikasikan kegiatan sehari-hari yang menggunakan energi panas, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Sedangkan materi pelajaran hari ini adalah ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari. Di pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah belajar mengenai kalor atau panas. Nah, di sini Bunda akan kembali menjelaskan tentang apa itu panas atau pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, teman-teman, panas merupakan sebuah energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Jadi, panas merupakan salah satu jenis energi yang dihasilkan dari sumber energi panas. Nah, tahukah kalian bahwa matahari dan api itu merupakan sumber energi panas? Baik api maupun matahari akan menghasilkan panas, teman-teman. Karena itu, mereka disebut sumber energi panas. Sekarang kita akan bahas tentang suhu atau temperatur. Jadi teman-teman ada yang masih ingat atau ada yang tahu apa itu suhu? Indra peraba kita dapat merasakan panas atau dingin. Panas atau dinginnya seseorang merupakan suatu ukuran derajat panas seseorang. Teman-teman, kita bisa mengukur suhu badan menggunakan alat termometer. Nah, di dalam alat termometer tersebut akan dituliskan berapa derajat suhu tubuh kita. Jadi, suhu adalah derajat panas atau dinginnya seseorang atau suatu benda. Selanjutnya, mari kita lihat perbedaan suhu dan panas. Yang pertama yaitu ada panas. Panas merupakan sebuah energi yang dihasilkan oleh sumber energi, yaitu matahari dan api. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat pada suatu benda. Nah, teman-teman, semakin tinggi suhu suatu benda, maka akan semakin panas pula benda tersebut. Suhu bisa menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah suatu benda, teman-teman, yaitu disebut dengan pemuaian dan penyusutan. Nah, teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu pemuaian dan penyusutan? Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Contoh pemuaian yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sambungan pada rel kereta api. Jadi, teman-teman, sambungan pada rel kereta api ini dibuat ada celah sedikit di antara dua batang rel. Kenapa? Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang pemuaian, sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan teman-teman, bisa membahayakan gerbong kereta
yang melewatinya. Yang kedua yaitu pecahnya gelas kaca. Nah, teman-teman, kalian pernah melihat atau tidak ya sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi oleh air panas? Nah, teman-teman pasti pernah lihat kan kejadian ini? Kenapa bisa terjadi? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangkan gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Yang terakhir nih teman-teman, contoh dari pemuaian yaitu ban sepeda atau motor. Tahukah kalian apa yang terjadi ketika teman-teman memompa udara terlalu banyak ke dalam ban? Kira-kira ada yang tahu tidak? Nah, jika ban sepeda atau motor atau mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras teman-teman dan menjadi tidak nyaman saat dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban akan membahayakan kita. Ban tersebut yang terlalu banyak diisi udara dapat meletus teman-teman dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Kenapa? Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Nah, teman-teman, selain ada pemuaian, di sini juga ada yang namanya penyusutan. Apa itu penyusutan? Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Contoh penyusutan yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu peristiwa kawat atau kabel listrik dan telepon. Apakah teman-teman pernah memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur atau tidak tegang? Jika teman-teman pernah lihat peristiwa tersebut, hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari teman-teman ketika mengalami penyusutan. Karena penurunan suhu dapat menyebabkan kabel listrik berkurang panjangnya. Oke, baik teman-teman. Apakah teman-teman semuanya paham dengan yang sudah Bunda jelaskan? Baik, kalau teman-teman paham, mungkin sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang sudah Bunda jelaskan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap semangat belajar di rumahnya, teman-teman. Selalu jaga kesehatan. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.